kasih-Mu, datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Kami akan pergi kepada siapa? Sabda-Mu, sabda hidup abadi. Kami percaya Engkaulah Kristus, Kau yang kudus dari Allah. Kami akan pergi kepada siapa? Sabda-Mu, sabda hidup abadi. Kami percaya Engkaulah Kristus, Kau yang kudus dari Allah. Kami akan pergi kepada siapa? Sabda-Mu, sabda hidup abadi. Kami percaya Engkaulah Kristus, Kau yang kudus dari Allah. Kami akan pergi kepada siapa? Sabda-Mu, sabda hidup abadi. Kami percaya Engkaulah Kristus, Kau yang kudus dari
sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madahinya kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Tiap hari ku berutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagimu.
sisimu Tuhanku. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendakmu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasih-Mu. Sukacitaku berubah lengkap bila ku di rumah-Mu. Raih daku Dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kaca pergumulan jalanku tak sesat, karena Kau temanku, pemimpin terdekat. dekaplah aku Tuhan, dirimu dunia penuh kilauan hampa dan suara godanya. Di dalam dan di luar si jahat mendesak, mengisi lawan dosa, ya Tuhan Kau tetap. Ya Yesus, Kau berjanji kepada umat-Mu, di dalam kemuliaan Kau sambut hamba-Mu. Dan aku pun berjanji setia padamu.
bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Ku memuji Tuhan yang menasihati aku, nuraniku mengajarku pada waktu malam. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Aku pun selalu memandang kepada Tuhan yang berdiri di kananku, maka tak ku goyah. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Hatiku bersorak, dengan tentram ku berdiam, karena tak Kau serahkanku pada kematian. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Kau tunjukkan padaku sebuah jalan kehidupan, sukacita pun melimpah dalam hadirat-Mu. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Tak dilakukannya, tidak dibalaskannya, setimpal dengan dosa dan kesalahan kita.
setia, tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Sejak timur dari barat, demikianlah Tuhan menjauhkan dari kita pelanggaran kita. Bagai Bapa sayang kepada anak-anaknya, Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan. Namanya Dialah Tuhan, beriarialah di hadapannya. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan. Namanya ialah Tuhan, beriarialah di hadapannya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Warta Lisan tanggal 28 Februari 2021. Selamat bertemu lagi di dalam ibadah GKI Perumnas yang disiarkan secara online pada pagi hari ini. Kiranya ibadah ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ibadah Prapaskah kedua, Minggu tanggal 28 Februari 2021 pagi hari ini akan dilayankan oleh Pendeta Suryati Ambarsari. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah. Pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2021 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, di GKI Perumnas Tangerang akan dilayani peneguhan dan pemberkatan nikah antara Saudara Ricky Roy Irwandi dari anggota GKI Perumnas dengan Nurlela Hasibuan, anggota HKBP Resort Tambunan. Apabila ada saudara-saudara yang belum dapat memberikan dukungan karena alasan yang berdasarkan Alkitab dan Tager atau Talak GKI, keberatan tersebut dapat disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat sebelum tanggal di atas, agar persoalannya dapat dipertimbangkan dan diputuskan secara gerejawi. Bila memang tidak ada keberatan yang sah, maka peneguhan dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada tanggal yang telah ditetapkan di atas.
Untuk warta lebih jelas, Bapak Ibu dapat melihat di warta digital yang akan dibagikan melalui media WhatsApp. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk bersatu teduh sejenak. Umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 2 lilin akan menyala di hadapan kita, menjadi tanda bahwa kita telah memasuki Minggu Prapaskah kedua. Dalam penghayatan akan penderitaan Kristus bagi pemulihan dunia, marilah kita mensyukuri anugerah-Nya. Nyanyikanlah pujian bagi Tuhan yang menuntun perjalanan hidup kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Inilah syarat yang dinyatakan Yesus kepada para murid, serta setiap orang yang percaya kepadanya. Mengikut Yesus bukanlah perkara yang mudah. Ada harga yang harus dibayar. Ada pengorbanan yang juga harus dihadapi. Bagaimanakah kita menjalani hidup sebagai pengikut Kristus? Tak sedikit dari kita yang tidak siap menanggung resiko dalam mengikutnya. Kita lebih memilih kenyamanan. Kita pun masih fokus pada diri kita. Kita abai pada panggilan sebagai pengikut Kristus. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, mengungkapkan penyesalan kita secara pribadi. Jemaat dipersilakan menaikkan doa secara pribadi terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami datang dalam penyesalan kami ya Tuhan. Kami menyadari terkadang kami tidak menghidupi panggilan untuk menjadi pengikut-Mu yang siap membayar harga. Ampuni dan kasihanilah kami orang berdosa ini. Berilah kami bukan hanya pengertian, namun juga hikmat Roh Kudus yang memampukan kami untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Amin. Bagi pengikut Kristus yang mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh, terimalah berita anugerah dari Tuhan menurut firman-Nya dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-43. Berbunyi demikian. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bangkit lagi
Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kami memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Kami mau belajar lagi akan firman Tuhan. Nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami, supaya kami dapat semakin memaknai masa-masa Prapaskah yang dapat menolong kami dalam menyambut kebangkitan Tuhan. Roh Kudus menjadi sumber pertolongan kami saat membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan juga saat hendak memberlakukannya dalam hidup keseharian kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 7, dilanjutkan ayat 15 sampai 16. Kejadian pasal 17 dimulai dari ayat yang pertama. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Dilanjutkan ayatnya yang ke-15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua terambil dari Roma pasal 4 ayatnya yang ke-13 sampai ke-25. Roma pasal 4 dimulai dari ayat yang ke-13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia. Tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janjinya itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuatkan dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu, hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, yang telah Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus. Pasalnya yang ke-8 ayat 31 sampai 38. Markus 8 mulai ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang,
Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus dan semua pembacaan kita. Yang berbahagia ialah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosana. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam dunia ini you have to pay the cost. Kamu harus membayar harganya. Dan kita juga tahu ya Bapak Ibu, kalau istilah bahasa Jawa, ono rego ono rupo, begitu ya. Jadi ada harga, ada kualitasnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita berbicara soal bayar harga, sebenarnya mau menggambarkan suatu pengorbanan atau suatu usaha yang harus kita lakukan untuk sesuatu yang kita inginkan dan yang kita rindukan. Di dalam dunia ini tidak ada yang gratis. Dan dalam iman Kristen kita, sebenarnya yang paling gratis adalah keselamatan yang dari Allah. Ya, ada saudara-saudara kita yang seringkali membagikan traktat, ya, traktat itu adalah kertas yang berisi berita gembira, ya, tentang keselamatan yang dari Allah. Dan juga ada saudara-saudara seiman kita yang seringkali menceritakan, ikut Tuhan Yesus loh, enak. Kalau ikut Tuhan Yesus dapat keselamatan dijamin di dunia maupun di sorga. Nah Bapak Ibu, mungkin banyak orang yang dulu belum mengenal kekristenan terus jadi tertarik dengan kekristenan karena iming-iming yang demikian. Tetapi Bapak Ibu, kita mendapati dalam bacaan Injil kita bahwa Yesus sendiri memberitahukan bahwa ia harus menderita dan menanggung banyak penderitaan, bahkan mengalami penolakan di sana sini. Terus bagaimana dong dengan pengikut Kristus? Satu sisi banyak saudara-saudara seiman kita yang menceritakan ikut Yesus itu enak. Tapi satu sisi juga kita mendapati bahkan Yesus sendiri berterus terang bahwa dirinya mengalami penderitaan dan penolakan, dan sebagai pengikut Kristus yang kita ikuti saja menderita, maka kita pengikutnya juga pasti harus mengalami yang namanya penderitaan. Bapak Ibu, sebelum kita ke bacaan Injil, saya sebenarnya sangat tertarik ya dengan apa yang ada di dalam bacaan pertama dan bacaan kedua. Kalau tadi saya mengatakan ono rego ono rupo, begitu ya, ada harga, ada juga kualitas yang harus dikorbankan. Ya, ada kualitas yang kita dapatkan dan harga yang harus kita lakukan ya sebagai pengorbanan kita. Dalam bacaan pertama kita mendapati bahwa Abraham diberikan janji oleh Allah.
yaitu keturunannya sebanyak bintang di langit dan juga pasir di laut. Sepertinya enak banget ya jadi Abraham. Gak perlu ada harga yang harus dibayar, Tuhan sudah memberikan janji yang begitu luar biasa. Tapi sebenarnya tidak demikian Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Karena kita juga mendapati dalam kisah ceritanya Abraham dan Sarah, mereka harus menanti begitu lama untuk janji yang Tuhan berikan kepada Abraham dan Sarah. Dan menariknya, Abraham dan Sarah pun ketika sudah mendapatkan seorang anak, mereka harus mengorbankan anaknya. Allah meminta kembali anaknya untuk dipersembahkan kepada Allah. Kalau kita berpikir, wah apa-apaan nih Allah? Udah kasih janji yang indah di awal, menanti begitu lama, dan kemudian diminta lagi apa yang menjadi janji dari Allah. Nah Bapak Ibu, sebenarnya dari kisah Abraham, seperti apa yang tertulis dalam bacaan kedua kita, itu mau menceritakan tentang cara beriman. Bahwa ketika kita beriman kepada Allah, ketika kita mempercayakan diri kita kepada Allah dan mau percaya terhadap apa yang Allah janjikan dalam hidup kita, kita tidak hanya sebagai orang yang hanya menerima apa yang menjadi janji Allah dalam kehidupan kita. Tetapi kita juga belajar untuk memberikan pengorbanan diri kita. Walaupun pengorbanan diri kita bukanlah sesuatu yang menjadi cara kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi pengorbanan diri kita adalah sebagai tanda syukur kita bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, maka kita memberikan apa yang bisa kita berikan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam hal berimannya Abraham ini juga membayar harga. Abraham ini juga melakukan apa yang menjadi bagiannya sebagai perwujudan berimannya Abraham kepada Allah. Yaitu ketika Allah mengatakan sesuatu untuk ditaati oleh Abraham, Abraham melakukannya dengan sebuah ketulusan. Abraham melakukannya dengan sebuah keyakinan bahwa apa yang diminta oleh Allah untuk ditaati oleh Abraham bukanlah sebagai sebuah keharusan, melainkan sebagai sebuah tanda cinta kasih Abraham kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tema kita hari ini adalah harga mengikut Yesus. Jadi mengikut Yesus itu sebenarnya gratis. Asal kita percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah juru selamat kita yang hidup. Tidak ada syarat apapun ketika kita mau percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika kita sudah menjadi percaya kepada Tuhan, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan dan harus kita kerjakan sebagai pengikutnya. Tanggung jawab inilah menjadi tanda sukacita kita karena kita telah mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau kita mau melihat secara runut apa yang ada dalam bacaan Injil, sebelum Yesus menceritakan atau memberitahu pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia, orang-orang itu sudah banyak ya mendapati bahwa di dalam Yesus itu ada kesembuhan, di dalam Yesus itu ada keselamatan, di dalam Yesus itu ada hal-hal yang indah dan ajaib dan yang menakjubkan. Mereka sudah mendapati. Mereka kemudian akhirnya mengikuti Yesus dengan ketakjuban bahwa Yesus adalah Allah yang luar biasa. Tetapi Yesus dengan terus terang hendak menceritakan tentang apa yang harus dialaminya dan juga harus dialami oleh para murid. Dalam pengajarannya Yesus menceritakan bahwa anak manusia, yaitu merujuk kepada dirinya sendiri, harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, bahkan dibunuh
Tetapi kemudian sesudah itu dia bangkit sesudah 3 hari. Menarik Bapak Ibu, ketika Yesus mengungkapkan hal ini, ada reaksi Petrus. Jadi Petrus ini mewakili sisi kemanusiaan kita. Petrus ini merasa bahwa apa yang sudah Yesus lakukan itu bagus dan baik. Segala mukjizat-mukjizat Yesus itu membuat banyak orang takjub. Dan Petrus merasa senang karena banyak orang yang mengikuti Yesus. Ketika Yesus menceritakan pemberitahuan pertama bahwa dia harus menderita, maka ini bisa melemahkan banyak orang yang akhirnya kemudian bisa menjadi ragu untuk mengikuti Yesus. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Dalam hal mengikut Yesus, Yesus menginginkan bahwa semua pengikut Yesus itu harus punya ketulusan. Harus mempunyai pengorbanan. Yang cuma-cuma adalah keselamatan dari Allah. Tetapi ada tanggung jawab kita untuk mengerjakan bagian kita dalam merespon keselamatan yang dari Allah itu. Dan dalam bacaan Injil kita Bapak Ibu ada kata-kata Yesus yang menjadi syarat kita setelah kita mau percaya dan mengikut Dia. Bahwa kita harus menyangkal diri, kita harus memikul salib dan harus mengikut Yesus. Jadi ikut Yesus di awal biasanya jatuh cinta karena pandangan pertama, jatuh cinta karena ketakjuban akan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan kita tidak berhenti pada ketakjuban kita. Melainkan kita harus menyangkal diri kita, memikul salib dan bersedia mengikut Dia dengan tekun dan setia. Apa maksud dari menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus? Menyangkal diri Bapak Ibu berarti adalah bahwa kita mau dengan penuh ketulusan mengikut Tuhan dan tidak menganggap diri kita. Menyangkal diri adalah ketika kita mau mengikis berbagai bentuk keegoisan diri kita. Termasuk keegoisan yang seperti digambarkan dalam sikap Petrus. Dalam kesombongan dan juga dalam perasaan superior karena banyak hal-hal yang bisa dikerjakan dan dilakukan oleh Yesus. Tetapi kita mau mengikut salib, memikul salib, bahwa ada hal-hal yang harus kita kerjakan yang dibebankan kepada kita. Sama seperti Yesus juga memikul salib menuju Golgota untuk menebus dosa manusia. Maka salib yang kita pikul adalah penderitaan-penderitaan yang membuat kita semakin dimurnikan dalam motivasi kita mengikut Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di minggu-minggu Prapaskah kita diajarkan untuk berpuasa, berdoa, dan juga berderma atau bersedekah. Di dalam mengerjakan 3 hal ini di masa-masa Prapaskah, kita seolah menjadi tempat latihan kita untuk kita boleh menyangkal diri kita, memikul salib kita, dan setia di dalam mengikut Tuhan. Belajar untuk berpuasa, berdoa tidak hanya mendoakan keinginan dan juga kebutuhan kita, tapi juga mendoakan banyak orang, banyak pihak. Dan juga ketika kita bersedekah, itu seperti sebuah latihan. Pengorbanan diri kita yang kita kerjakan, kita lakukan untuk boleh menjadi pengikut Kristus yang mengasihi sesama kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, harga mengikuti Yesus seolah tidak mudah. Karena harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus dengan tekun dan setia. Ada pengorbanan. Harga mengikuti Yesus itu seolah-olah seperti menjadi sebuah beban yang diberikan ke pundak kita. Tapi sesungguhnya jikalau seseorang punya rasa ketulusan,
dalam mengikut Tuhan. Punya rasa cinta yang besar dalam mengikut Tuhan. Maka semua harga mengikut Yesus itu bisa dikerjakan dengan sukacita dan gembira. Sebagai tanda syukur kita. Sebagai tanda bukti cinta kasih kita kepada Allah. Walaupun tidak bisa disamakan antara kasih Allah kepada kita dengan kasih kita kepada Allah. Jadi hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita mendapati bahwa Yesus pun harus menanggung resiko dalam menyelamatkan manusia. Ada penderitaan, ditolak, dihina, bahkan mati. Dan biarlah kita boleh terdorong untuk menyangkal diri kita, memikul salib, dan mengikut Yesus dengan penuh kesetiaan. Melatih diri untuk berkorban di masa-masa prapaskah dengan berpuasa, berdoa, dan juga bersedekah. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan sambil mengingat janji baptis kita, marilah kita ungkapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ketika kami menjadi pengikut Kristus. Biarlah Tuhan yang terus memampukan kami untuk berani membayar harga, dengan sukacita melakukan pengorbanan, dan kami melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami selaku pengikut Kristus yang setia. Kami percaya Tuhan yang akan memampukan kami. Ketika kami terinspirasi bahwa Kristus pun memberikan pengorbanannya untuk menyelamatkan kami, maka kami bersedia berkorban bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, tolonglah kami, agar dalam hidup beriman kami tetap teguh dan sungguh beriman kepada Tuhan. Meskipun ada banyak penderitaan dan kesusahan hidup, kami percaya Tuhan selalu hadir, tidak pernah tinggal diam dalam semua pergumulan kami. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk aneka pergumulan kehidupan kami, di tengah keluarga kami. Tuhan yang terus memberkati kami di masa pandemi ini, supaya kami boleh melakukan apa yang menjadi bagian kami dalam upaya untuk boleh menghentikan pandemi. Ketika kami melakukan prokes untuk menjaga diri kami, ataupun ketika kami mengikuti kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah, tolong kami ya Allah,
supaya kami boleh melakukan apa yang menjadi bagian kami. Kami berdoa untuk tiap-tiap keluarga dalam pergumulannya, terutama yang terdampak pandemi dalam hal kondisi keuangan dan juga kesehatan. Engkau yang memulihkan dan Engkau yang terus memelihara kehidupan kami. Engkau yang terus menyatakan yang terbaik dalam segala pergumulan-pergumulan kami. Kami berdoa Tuhan, untuk anak-anak kami yang masih harus PJJ. Dalam kebosanan mereka, Tuhan terus hadir, tetap memberikan semangat belajar, dan Engkau memberkati juga tiap orang tua dalam memberikan dukungan untuk pembelajaran anaknya. Kami juga berdoa Tuhan, untuk mereka yang terdampak pandemi di bidang keuangan, Tuhan yang menolong terus, supaya pemeliharaan Tuhan terus hadir. Mereka yang sedang merintis usaha, mereka yang harus berjuang lebih ekstra lagi, agar semua kebutuhan hidupnya tercukupi dengan baik. Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan bagi mereka. Kami berdoa juga Tuhan, untuk GKI Perumnas dalam berbagai macam pergumulan pelayanannya. Terlebih khusus kami berdoa untuk masa raya Paskah. Tuhan yang hadir terus memberkati PHBG dalam rangkaian masa Prapaskah yang harus dipersiapkan, juga berbagai seminar online yang akan kami nikmati bersama untuk membekali kami dalam pergumulan kehidupan kami saat ini. Kami juga berdoa kepadamu untuk setiap anggota jemaat maupun simpatisan dalam rencana-rencana kehidupan pribadi mereka. Mereka yang sedang merencanakan pernikahan, mereka yang merindukan keturunan, atau yang saat ini sedang mempunyai bayi baru lahir, Tuhan yang terus hadir, sehingga dalam segala pergumulan kami tetap merasakan kasih dan juga pertolongan yang dari Tuhan. Kami berdoa juga kepadamu untuk kehidupan bersama berbangsa dan bernegara. Kami berdoa untuk proses vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah kami. Biarlah boleh berjalan dengan baik dan setiap orang boleh dengan sukarela menerima vaksin. Engkau juga memberkati tenaga medis yang memfasilitasinya sehingga boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami teringat juga untuk saudara-saudara kami yang sedang kesusahan. Di masa-masa ini ada banyak peristiwa alam yang terjadi, entah banjir maupun tanah longsor dan lain sebagainya. Tolong mereka ya Allah, jauhkanlah dari mara bahaya dan buatlah mereka tetap bertahan dalam kehidupan ini, dan mereka pun dicukupi segala bentuk kebutuhannya di tengah-tengah bencana-bencana yang terjadi. Berkati kami juga Tuhan, agar kami dapat menjadi saluran berkat bagi yang membutuhkan. Ada banyak doa-doa dan permohonan lain yang hendak kami sampaikan. Tuhan yang mendengarkannya, Tuhan juga yang menjawabnya tepat pada waktunya. Seluruh doa dan permohonan ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Menjadi pengikut Kristus berarti kita bersedia memberikan yang terbaik baginya. Maka nyatakanlah hal itu melalui persembahan yang dilandasi Mazmur 96 ayat 8 demikian.
Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke dalam pelatarannya. Persembahan bisa disampaikan melalui transfer bank ataupun aplikasi OVO yang sudah tertera. Majelis Jemaat juga memberikan kesempatan untuk memberikan persembahan secara langsung di gereja melalui kotak persembahan pada setiap jam kerja gereja. Bapa di surga, kami bersyukur ketika kami boleh belajar memberikan yang terbaik sebagai wujud dari kami sebagai pengikut Kristus. Meskipun apa yang kami berikan jauh dibandingkan dengan pengorbanan dan berkat-berkat-Mu yang selalu melimpah kepada kami hari lepas hari. Bahkan Engkau telah menolong kami dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Bapa, kiranya apa yang kami persembahkan kepadamu, Engkau berkati, sehingga boleh berkenan dan menjadi sarana untuk pelayanan kami. Dan kami terus belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau di masa-masa yang akan datang. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menjadi pengikut Kristus berarti kita siap membayar harga, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikutinya. Menjadi pengikut Kristus berarti kita siap mengabdi sebagai hamba-Nya dan terus mengarahkan hidup kepada Dia, Sang Juru Selamat dunia. Aku ingin
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, cinta di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus memampukanmu untuk menjadi pengikut Kristus yang rela berkorban dan berani membayar harga. Dan di dalam teladan kasih-Nya, diperlengkapinya engkau dengan ketekunan dan kesetiaan untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Hosana. Nyalakan api cinta kasih-Mu, datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah